Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kita berdua dalam agenda secangkir seputar bincang-bincang ringan ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi yang menonton video kami, memberikan juga rizki yang luas dan selalu kesehatan. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kemarin kita sempat membuat video terkait dengan agenda-agenda Ramadan gitu ya, Insya Allah, dan kita sudah berada di penghujung Ramadan ya Bi ya. Ada sedikit kesedihan dalam hati karena memang kita akan meninggalkan satu bulan yang luar biasa. Allah memberikan banyak keistimewaan di bulan tersebut ya, di bulan Ramadan. Sebetulnya hari ini kita akan bahas tentang ngobrol bareng terkait dengan sesuatu hal yang berbeda. Kebetulan kan ini juga beberapa temanku itu ya, ada yang suka bertanya, terus mungkin bisa jadi di sekitar kita juga banyak yang kemudian terjerumus atau ya melakukan hal yang akan kita bicarakan hari ini ya. Menarik sekali berarti ya. Menarik, insya Allah menarik dan sangat bermanfaat. Jadi jangan skip dan tonton videonya sampai habis ya. Ya, subscribe jangan lupa. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen, di share sebanyak-banyaknya jika memang dirasa video ini sangat bermanfaat untuk orang lain ya. Betul. Langsung aja nih Bi ya. Tadi kan sudah aku bilang nih ya, terkait dengan bahwa yang akan kita bahas ini sering kali terjadi, bisa jadi di sekitar tetangga kita, orang-orang terdekat kita juga sedang mengalami hal ini. Jadi terkait dengan pinjaman. Pinjaman apa nih? Pinjaman. Ya kan, karena kita habis dari pandemi gitu ya, sekarang mulai penyesuaian. Mungkin ada beberapa orang yang kemudian, banyak sih, mungkin bisa jadi nggak beberapa tapi ini banyak gitu, minjam ke orang. Nah tapi ini bukan orang yang biasa gitu, tapi kepada satu lembaga dan secara online. Oh iya, gitu. jadi pinjol gitu ya, pinjaman online. Karena kan sekarang semua sudah serba online. Tidak hanya membeli fashion, makanan dengan online, tapi ternyata pinjaman juga bisa secara online. Tanpa anggunan. Orang nggak tahu gitu kan, kita minjam nggak malu. Karena biasanya kalau misalnya sama orang lain katanya malu, terus belum tentu juga kan dikasih gitu, diberikan. Nah jadi ya sudahlah, lebih baik ke pinjaman online itu. Nah itu bagaimana sih sebetulnya hukumnya gitu ya. Terus ya ketika sudah terjerumus ke situ, banyak sekali yang kemudian pada akhirnya susah untuk keluar betul ya. Itu gimana itu, silakan Bi. Tip ya. Ya teman-teman semuanya, hari ini insya Allah kita akan membahas tadi ya, berkaitan dengan online, yang mana teman-teman kalau pinjam online itu orang-orang tidak tahu gitu ya, jadi kita bisa sembunyi-sembunyi gitu ya, tapi ternyata itu tidak bisa kita sembunyikan dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sebelum kita membahas online, kita akan membahas berkaitan dengan hutang piutang dulu gitu ya. Apakah kemudian Islam membolehkan kita berhutang? Boleh sekali, gitu kan? Boleh. Hukumnya boleh. Ya, selama hutang yang kita lakukan itu tidak ada bunganya, tidak ada riba atau tidak ada penambahan, gitu ya. Jadi selama itu diperbolehkan. Tapi jangan kemudian hutang ini menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup, gitu. Karena kalau kita punya hutang itu malu di siang hari dan kemudian di malam hari kita seolah-olah tidak tenang ya, tidak ada ketenangan dalam kehidupan ya, itu kata Rasulullah SAW. Nah kemudian hutang itu kalau kita berbicara tentang yang ada bunganya, yang ada ribanya, maka itu sudah diharamkan, tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Kata Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu ya. Nah ketika kita berbicara riba, maka berbicara tentang dosa yang paling kecil daripada riba adalah sama dengan kita
berzina atau menjinahi orang tua kita sendiri. Nauzubillah. Ya, itu dosa terkecil ya. Saya tidak ingin membahas dosa-dosa riba, tapi teman-teman bisa pahami sendiri dosa yang paling kecil ketika kita minjam dan itu ada bunganya, maka sama dengan kita berzina dengan orang tua sendiri. Nauzubillah gitu ya. Nauzubillah. Nah, akhirnya ini bagian dari ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian teman-teman yang sudah terlanjur tidak apa-apa ya. Tinggal kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat tobat, minta ampun kepada Allah dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, dari tobat itu nanti Allah akan memberikan banyak jalan ya untuk kemudian kita bisa keluar dari hutang piutang yang berkaitan dengan riba. Nah, kemudian ketika berkaitan dengan pinjol ya, hari ini banyak sekali yang konsultasi dengan saya berkaitan dengan pinjol itu ya, sampai dia kadang tidak bisa tidur gitu kan, siang hari di pressure, malam hari di pressure gitu kan, dengan WhatsApp, dengan telepon, kemudian dipermalukan di depan umum gitu kan, di depan teman-temannya yang ada di kontak WhatsAppnya dan sebagainya. Nah, artinya teman-teman semua, pinjol itu kan pinjamannya kecil, bunganya besar. Iya, karena nggak bisa ratusan juta. Betul. Ya. Tapi rasa malunya itu bisa lebih mengerikan daripada pinjam ke bank, kemudian ke lembaga-lembaga yang kemudian sifatnya offline gitu ya. Tapi tetap teman-teman dihindari untuk memakai sesuatu yang berkaitan dengan riba, yang ada bunga-bunganya itu dihindari gitu ya. Jadi pinjol itu lebih kejam pressure-nya, lebih kejam penagihannya dibanding dengan lembaga-lembaga yang di luar daripada online itu sendiri gitu ya. Jadi mengerikan. Iya, kadang kan kita suka nerima WA betul. atas nama tersebut dan cari gitu kan. Dan beberapa waktu lalu juga kan sampai ke ada gitu ya, dari ya orang lah gitu. Betul. Sampai di media sosialnya juga gitu, ngomongnya kasar, sangat kasar gitu. Nah itu, jadi teman-teman semuanya jangan sampai kemudian yang belum nih ya, kalau yang sudah ya nikmati saja. Kalau yang belum tuh nanti rasa malunya itu double gitu ya. Kita mencoba untuk bersembunyi dari pinjol, dari orang-orang melihat bahwa kita punya pinjaman, tapi ternyata kalau kita sampai macet gitu kan, permalukannya banyak banget nih, dari media sosial, kemudian dari WhatsApp ke saudara kita, ke teman kita, bahkan ke orang tua kita. Ya itu malu banget. Itu baru kata Allah, itu baru hukuman di dunia, dipermalukan sampai seperti itu. Belum lagi tadi saya sampaikan di awal, dosa-dosanya sangat mengerikan. Nah, tapi saya ingatkan buat teman-teman semuanya yang belum, jangan pernah mencoba ya, karena nanti akan malu. Dan biasanya kalau sudah mencoba berhutang di hal-hal yang ribawi, maka itu akan menimbulkan ketagihan. Ya, pengen pinjam lagi. Terulang lagi. Dan bahkan ya, orang itu meminjam bukan untuk jadi konsumsi ke depannya, tapi meminjam untuk menutupi hutang-hutang yang sudah dilakukannya. Misalkan di pinjaman online yang kemarin, karena didesak tidak punya hutang, kemudian harus membayar dengan dia kadang menjual mobil, menjual apapun ya, barang-barang dia, bahkan meminjam ke temannya, kemudian pinjam lagi ke pinjol untuk hanya menutupi hutang-hutang sebelumnya. Ya, jadi karena hutang seperti itu ya, akan ketagihan dan bahkan lama-kelamaan harta yang kita miliki akan habis. Ya, karena hutang-hutang seperti itu. Itu apalagi hutang ini tanda kutip ya, hutang yang berkaitan dengan yang ada bunganya, yang ada ribanya, seperti itu. Ya, kita siang hari ini membahas ini juga karena memang kebetulan Abi itu kan masuk ke dalam camp bebas riba ya, atau biasa disebut dengan CBR. Kita sebagai ketuanya, sehingga kita coba gitu ya untuk sharing, karena di CBR itu juga sering banget ada kopdar, kemudian banyak ternyata permasalahan terkait hutang piutang dan ribawi ya. Iya betul ya gitu. Mungkin ya kita ngobrol karena memang Abi juga ada basically dan sering juga menangani gitu terkait dengan hal-hal yang bersifat riba dan hutang piutang. Begitu. Nah, kita masuk sekarang ke solusi ya. Betul, ini benar banget. Solusinya kalau sudah kecemplung ya, udah ngambil, udah pinjam, sudah kadung udah kadung lah gitu nya. Bahasa naon kita kadung. Nah, pada suatu hari
mungkin awalnya nih lancar betul, gitu ya, betul. habis nih pinjam lagi gitu kan, lancar, mungkin kan namanya rezeki nggak selalu lancar gitu. Maksudnya tidak selalu Allah berikan banyak gitu ya, ada kalanya mungkin Allah uji tuh gitu kan, kemudian nggak bisa bayar. Nah itu biasanya kan lebih ini ya, lebih menyeramkan. Nah solusinya ketika sudah kecemplung, udah masuk dan kemudian ternyata nggak bisa bayar, itu gimana? Ya, teman-teman semuanya, bagi yang sudah kecemplung ya, tadi ya, pertama tobat dulu kepada Allah ya. Penting ini poin ini satu. Poin satu adalah tobat karena memang tadi dosa riba itu nauzubillah ya, mengerikan ya. Mengerikan gitu. Itu yang pertama, tobat dulu saja ya. Udah tobat kepada Allah. Kemudian yang kedua ya, ketika mereka melakukan pressure, maka kita nikmati saja ya. Nikmati saja pressure mereka, dan teman-teman bisa bilang, nanti saya akan bayar kalau saya sudah ada rezeki gitu ya, sudah ada rezeki. Jadi teman-teman jangan memaksakan untuk bayar kalau tidak ada uang ya. Yang nggak jadi masalah. Jangan pinjam lagi. Betul, ke jangan tetangga pinjam dan yang lainnya gitu ya. Teman ataupun ke pinjol lagi untuk menutupi hutang, tidak diperbolehkan. Jadi ya solusinya berhenti dulu berhutang. Jadi ketika macet jangan buka hutang lagi, sudah berhenti saja. Kita fokus dengan kerjaan kita fokus dengan usaha kita ya. Sampai kalau uangnya sudah ada, nanti kita bayarkan di angka pokok. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas gitu ya. Nah, ketika teman-teman mulai macet gitu kan, ketika teman-teman mulai tidak bisa bayar, maka teman-teman yang pertama jangan pernah ganti nomor HP ya. Nanti kalau ganti nomor HP, yang diserang itu adalah saudara, teman, ataupun siapapun yang ada di kontak kita. Nanti diserang terus tiap hari ya. Jadi dikatakan bahwa kamu dijaminkan oleh si fulan ya, si dia yang punya hutang untuk bisa membayar patungan gitu kan. Bahkan ada yang mengerikan, itu dibuatkan satu grup ya, satu grup gitu kan, teman-teman di kontak itu ya, teman kontak kita itu misalkan 15 orang dimasukkan ke grup oleh pinjol. Kemudian pinjol itu bilang, nih pencuri si fulan itu yang pinjam itu, dia tidak mau bayar, dia kabur, dia buronan dan sebagainya. Dipermalukan di depan kontak 15 kontak yang ada di dalam HP kita, dan nanti mereka disuruh bayar. Wah gitu kan. Nah makanya kalau sudah sampai ke tataran tersebut ya, teman-teman semua tinggal WhatsApp saja. Mohon maaf, saya sekarang sedang membereskan hutang-hutang saya. Saya sekarang sedang berusaha untuk fokus dulu di usaha, nanti kalau sudah ada saya bayar. Makanya saya minta maaf kalau ada WhatsApp yang berbicara tentang diri saya, menjelekkan diri saya terima gitu kan. Saya sedang berusaha untuk membayarnya gitu. Jadi jangan ganti HP gitu ya. Nanti yang ganti nomor maksudnya. Nanti yang terkena beban malah saudara-saudara kita dan teman-teman kita gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa WhatsApp kalau sudah ada WhatsApp yang disebar, kalaupun tidak buat grup, misalkan disebar ke teman-teman semuanya, bener nggak sih kamu pinjam ke online ini gitu kan, ada WhatsApp ke HP saya tentang dirimu gitu ya. Kita jawab saja, betul, saya sedang membereskan. Jangan malu kemudian kita kabur, malah kita tidak, dimatikan HP-nya dan sebagainya, tidak ngaku. Jangan, tapi kita akui saja ya kita sedang seperti itu. Makanya teman-teman jangan sampai kita balas WhatsApp dia, jangan sampai seperti saya menderita karena hutang piutang, apalagi kemudian di dalam pinjol tersebut ya. Kenapa mereka pressure-nya lewat HP, telepon dan sebagainya? Karena mereka pinjaman online. Jadi jarang yang punya debt collector ya, debt collector yang ada di offline-nya. Pokoknya pressure-nya kenceng banget di HP, ke teman dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak bisa nyamperin langsung gitu ya ke rumah. Ke rumah ada, tapi itu prosesnya lama gitu. Setelah macet 6 atau 7 bulan baru mereka ke rumah. Baru ke rumah. Jadi ya memang pertama itu adalah taubatan nasuha, betul-betul kita mengadu sama Allah, nangis lah gitu ya, bahwa kita mengakui telah melakukan kesalahan, telah melakukan dosa ya, dan jangan mengulanginya lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, siapkan mental ya Bia, siapkan mental luar biasa ini, siapkan mental dan dinikmati prosesnya gitu, karena memang ya malu pasti pasti gitu, malu pasti.
dan sangat malu, kita pasti akan sangat malu, tapi ya memang harus dipersiapkan. Ya itu resikonya kan, karena kita pinjaman online, jadi kita harus siap dengan malu. Ya bisa bilang siksaan di dunia ya. Betul, itu ringan, siksaan itu ringan saja. Kita juga manusia, tidak memberikan kemuliaan gitu kan, dan tidak kemudian menurunkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik teman-teman sudah tobat, kemudian mengakui kesalahan di pandangan Allah, kemudian mengakui kesalahan juga di pandangan teman-teman semua gitu kan. Ya sampaikan saja saya sedang membereskan. Nah, kalau teman pinjol nelfon nih, kapan bayarnya Pak, Bu, gitu kan, ibu sudah ibu sudah telat, ibu sudah melanggar aturan kami gitu kan. Tetap teman-teman harus pegang prinsip bahwa hutang itu sifatnya perdata, tidak akan berpindah kepada pidana, kecuali kalau ibu-ibu nanti besok saya mau bayar, kemudian ibu tidak bayar, itu bisa dipidanakan. Makanya ibu, insya Allah nanti kalau sudah ada rezeki saya bayar. Nanti apakah itu dengan kita bilang seperti mereka akan berhenti? Tidak, terus akan pressure terus telepon terus menggunakan kata-kata yang kotor. Ya ibu jangan terlalu didengarkan, biasa-biasa saja gitu kan, nikmati saja. Nah nanti kalau sudah ada rezeki, ibu tinggal menghitung saja ya. Kemudian solusi berikutnya, nah hutang pinjol itu gampang sebenarnya. Nah ibu misalkan nih hutangnya dipinjol 1 juta, nah ibu sudah bayar 300.000 misalkan gitu ya. Kata pinjol nih, ibu pinjam 1 juta, nah ibu bunganya sudah sampai 1,5 juta gitu kan, sedangkan kita sudah bayar 300 ya. Sedangkan dalam Islam itu hutang itu yang kita pinjam 1 juta, maka kita balikan 1 juta, itu sudah sah di pandangan Allah. Jadi tidak usah mikirin bunga-bunganya lagi. Makanya kalau ibu hutang 1 juta sudah bayar 300, ibu kalau kalau ibu punya rezeki 700.000, masukkan aja rezeki itu 700.000 ke rekening ya yang ibu pinjam itu, masukkan, ini saya akan bayar 700.000, sisa hutang saya yang sudah saya bayar 300 kemarin, ini sisa 700.000, jadi 1 juta. Nah nanti mereka, ibu bikin aturan sendiri, ibu melanggar aturan kami gitu kan, ibu nanti A, B, C dan sebagainya, jangan dihiraukan, tenang ya. Insya Allah mereka akan diam, daripada mereka tidak ada uang yang masuk. Lebih baik ya mereka menerima 1 juta dari kita dan tidak akan nagih lagi, insya Allah. Kalau nagih pun tidak akan lama, karena kita sudah mengembalikan sesuai dengan apa yang kita pinjam. Dan nanti pun kalaupun ada kasus di belakang, tenang kita ya, kita tidak akan kena kasus karena kita sudah mengembalikan apa yang kemudian kita pinjam.